Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roky Diguna, SE, MSc, PhD, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Indra Bagus Kurniawan, mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2018, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Service Excellence pada Warung Soto Kirana dengan pendekatan Service Blueprint. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, semakin banyak restoran baru yang muncul di kota Surakarta. Dilihat dari tren pertumbuhan bisnis kuliner di Surakarta, pada tahun 2016 hingga 2021 jumlah restoran terus meningkat. Bahkan pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan signifikan sebesar 414 restoran. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persaingan bisnis restoran di Surakarta sangat ketat. Oleh karena itu, melihat ketatnya persaingan tersebut, aspek layanan menjadi senjata menghadapi persaingan bisnis terutama kuliner atau restoran. Sebuah restoran dengan layanan yang mudah dan menyenangkan bagi konsumen menjadi salah satu keunggulan dari para pesaingnya. Namun, hal tersebut harus berangkat dari evaluasi dan inovasi layanan. Sedangkan, evaluasi dan inovasi layanan pada warung soto Kirana masih terhambat, karena belum memiliki manajemen dan struktur organisasi yang terstruktur untuk mendukung evaluasi dan inovasi restoran, terutama aspek layanan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Ketatnya persaingan bisnis industri kuliner di Surakarta seolah-olah menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis kuliner di sana. Warung Soto Kirana menjadi salah satu pelaku bisnis kuliner yang belum siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menemukan situasi yaitu belum tercapainya service excellence pada warung soto Kirana, terutama ketika peak hours, yang mana masih ditemukan titik kegagalan potensial dalam desain layanan. Untuk mengatasi titik kegagalan tersebut, perlu diidentifikasi terlebih dahulu menggunakan self-service blueprint. Setelah itu, peneliti memberikan solusi di setiap titik kegagalan tersebut. Sekaligus dilakukan desain ulang atau perbaikan melalui service blueprint yang akan datang pada warung soto Kirana. Berdasarkan rumusan masalah pada slide sebelumnya, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana alur atau proses pelayanan pada warung soto Kirana beserta titik kegagalan pada alur tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana perbaikan service blueprint untuk mengantisipasi titik kegagalan. Tujuan penelitian akan menjawab pertanyaan penelitian di slide sebelumnya. Yang pertama, mengidentifikasi alur atau proses pelayanan dan titik kegagalan yang perlu diperbaiki pada alur proses tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perbaikan service blueprint untuk mengantisipasi titik kegagalan. Berikut adalah landasan teori penelitian. Yang pertama, service blueprint. Service blueprint adalah teknik yang menganalisis proses bisnis suatu perusahaan yang berfokus pada pelanggan beserta interaksinya dengan penyedia layanan. Pengertian ini dikutip dari Heiser dan kawan-kawan tahun 2017. Alat ini membantu memetakan dan menjelaskan secara rinci proses layanan dalam perusahaan. Ini dikutip dari Haugen 2014. Yang mana pemetaan tersebut berbentuk diagram 2 dimensi yang menggambarkan partisipasi semua pihak. Hal ini dikutip dari Shostak tahun 1984. Kemudian, di dalam diagram ini terdapat 5 komponen utama service blueprint. Yang pertama ada tindakan pelanggan, tindakan karyawan di depan atau on stage. Yang ketiga ada tindakan karyawan di belakang atau backstage. Yang keempat, proses pendukung. Dan yang terakhir, bukti fisik. Berikut adalah ilustrasi service blueprint beserta 5 komponen utama di dalamnya. Yang pertama ada physical evidence atau bukti fisik, yang mana bukti fisik ini adalah fasilitas atau sarana di sebuah perusahaan yang terlihat oleh pelanggan. Kemudian yang kedua ada customer actions atau aksi pelanggan, yang merupakan tindakan atau aktivitas pelanggan selama proses layanan. Kemudian yang ketiga ada on stage atau
tindakan karyawan yang terlihat oleh pelanggan biasanya berupa interaksi antara karyawan dengan pelanggan, misalnya pada restoran yaitu pramusaji melayani pelanggannya, dan di antara customer action dan onstage ini ada garis pemisah line of interactions. Kemudian yang keempat ada backstage atau aktivitas karyawan di belakang yang mana tidak terlihat oleh pelanggan, misalnya di sebuah restoran yaitu bagian dapur untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi pelanggannya, dan di antara onstage dan backstage ini ada garis pemisah yaitu line of visibility untuk memisahkan antara tindakan karyawan yang terlihat dan yang tidak terlihat atau di belakang layar. Kemudian yang terakhir ada support proses atau proses dukungan, di mana yang dimaksud proses dukungan adalah aktivitas yang mendukung proses atau jalannya layanan, misalnya melalui teknologi atau bisa juga pihak ketiga yaitu supplier, misalnya di restoran pemasok bahan dan kebutuhan pokok di restoran. Dan yang ada garis yang memisahkan backstage dan support proses yaitu line of internal interactions. Landasan teori yang kedua adalah service excellence. Service excellence dalam konteks layanan di restoran memiliki tingkat resiko yang tinggi. Hal ini dikutip dari Jin dan kawan-kawan tahun 2015. Artinya, ketika pelanggan memiliki pengalaman layanan yang buruk di sebuah restoran, maka mereka akan merasa tidak nyaman. Kemudian rasa ketidaknyamanan tersebut akan membuat citra restoran menjadi buruk dan mengurangi tingkat pembelian kembali para pelanggan. Hal ini dikutip oleh Herijanto dan kawan-kawan tahun 2017. Berikut tinjauan pustaka dalam penelitian. Yang pertama, dari Hossein tahun 2017, dengan judul penelitian Service Blueprint a Tool for Enhancing Service Quality in Restaurant Business. Hasil penelitiannya adalah identifikasi titik kegagalan atau failure point melalui Service Blueprint saat ini. Setelah itu, peneliti membuat rekomendasi Service Blueprint yang akan datang untuk mengurangi resiko kegagalan layanan dari failure point tersebut. Kemudian yang kedua, penelitian dari Lee tahun 2014 dengan judul Enhancing Parking Service Design by Service Blueprint Approach. Hasil penelitiannya adalah perbaikan desain layanan berupa Service Blueprint yang akan datang dengan konsep Intelligent Parking Model. Kemudian yang ketiga dari Pancapakesan dan Wigensell tahun 2022 dengan judul How Luxury Restaurants Will Enhance the Concept of Guest Delight. Hasil penelitiannya adalah Service Excellence dan Guest Delight dapat meningkatkan komitmen pelanggan, yang mana Service Excellence memiliki hubungan positif dengan komitmen pelanggan. Dan yang terakhir dari Pancapakesan dan Wigensell tahun 2018 dengan judul Retail Service Excellence, Antecedents dan Consequence. Hasil penelitiannya adalah 7 faktor antecedent service excellence pada bisnis retail berfungsi sebagai pendukung layanan yang prima, sedangkan 5 konsekuensi service excellence berfungsi sebagai motivasi dan faktor keberhasilan layanan prima di bisnis retail. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksploratif. Kualitatif eksploratif karena peneliti berusaha menemukan rekomendasi desain layanan baru melalui service blueprint yang akan datang. Kemudian, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi utama penelitian di Warung Soto Kirana. Waktu wawancara dilakukan 2 kali, tanggal 18 September dan 25 September tahun 2022. Sedangkan waktu observasi juga demikian dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Desember dan 2 Desember 2022.
Selanjutnya, sumber data dari penelitian ini ada dua, data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi. Data hasil wawancara ini berupa sejarah restoran, sistem operasional, sistem pelayanan, produk yang ditawarkan, jam kerja, sistem penghasilan, dan permasalahan restoran. Kemudian, data hasil observasi berupa dokumentasi langsung situasi di warung soto Kirana dan alur atau proses layanan. Dan yang terakhir, data sekunder, yaitu dokumentasi dari Instagram dan Pinterest.com. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder melalui laman Instagram Soto Kirana dan Pinterest.com. Berikut beberapa item yang diamati oleh peneliti untuk dilakukan dokumentasi dan analisis service blueprint. Ada 10 item. Yang pertama, station kasir, tata letak meja dan kursi pelanggan, dekorasi restoran, station lauk, station dapur, lahan parkir, bentuk bangunan, alur atau proses pemberian layanan, aktivitas onstage dan backstage karyawan, dan yang terakhir interaksi antara pelanggan dengan karyawan. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara langsung. Wawancara dengan Ibu Siti Kirana sebagai pemilik warung soto Kirana adalah wawancara untuk mencari data profil restoran. Data profil restoran meliputi sejarah restoran, sistem operasional, sistem pelayanan, produk yang ditawarkan, jam kerja karyawan, dan sistem pengajian di warung soto Kirana. Selain itu, peneliti juga menanyakan alur atau proses layanan pada warung soto Kirana. Berikut adalah list pertanyaan wawancara kepada Ibu Siti Kirana sebagai pemilik restoran, yang mana pertanyaan wawancara ini dibagi menjadi 3 tema. Yang pertama sejarah warung soto Kirana, kemudian yang kedua tema struktur organisasi dan operasional warung soto Kirana, dan yang terakhir tema alur atau proses pelayanan pada warung soto Kirana. Warung soto Kirana merupakan restoran yang menawarkan menu masakan tradisional khas Surakarta dengan menu utama soto ayam dan daging. Berbicara soal sejarah, restoran ini didirikan pada tahun 1982. Awal merintis usaha, warung soto Kirana belum sepopuler dan seramai saat ini. Dulu tempat yang kecil dan sederhana hanya dapat menampung 15 pelanggan. Ilustrasi warung soto Kirana pada tahun 1982 hingga 1999 terlihat seperti pada gambar. Seiring berjalannya waktu, restoran ini semakin berkembang. Hingga pada tahun 2000 sudah menetap di jantung kota Surakarta di Jalan Muhammad Yamin nomor 68 hingga saat ini. Seperti yang terlihat pada denah restoran, warung soto Kirana memiliki bentuk bangunan memanjang ke belakang. Bangunan tersebut full indoor, yang mana parkiran terletak paling depan. Namun sayangnya hanya cukup untuk kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 diparkir di sekitar restoran. Kasir berada di depan dekat pintu masuk dan keluar restoran. Meja pelanggan total ada 12 yang disetting berbanjar di sebelah kanan dan kiri jalur layanan. Kemudian stasiun lauk merupakan tempat atau rak kaca untuk menyimpan lauk berada di tengah agar pelanggan mudah menjangkaunya. Dan bagian dapur berada di sebelah utara dan di sampingnya ada satu toilet. Warung soto Kirana menerapkan kombinasi antara pelayanan full service dan self-service. Salah satu bentuk pelayanan self-service pada warung soto Kirana adalah pelanggan memilih dan mengambil sendiri lauk yang diinginkan di stasiun lauk. Warung soto Kirana menawarkan berbagai macam hidangan, selain soto ayam dan daging. Seperti pada gambar menu, restoran menyediakan nasi pecel, sayur lodeh kluwih, asam-asam kikil, kare ayam, kare sapi, tumpang, gudangan, sambal goreng tolo, dan sayur lambu hijau. Namun untuk menu khusus sambal goreng tolo, lodeh kluwih, dan sayur lambu hijau hanya tersedia di hari tertentu saja. Selain itu, variasi minumannya ada gula asam, beras kencur, kopi, dan es sirup.
Warung Soto Kirana sepenuhnya dipegang oleh Ibu Siti Kirana sebagai pemilik restoran. Namun dalam hal operasional restoran, beliau dibantu 13 orang karyawan yang terdiri dari 4 orang pramusaji, 7 orang di bagian dapur, dan 2 orang kasir. Pada bagian pramusaji, 2 orang bertugas mencatat pesanan pelanggan, lalu memberikan catatan tersebut ke divisi dapur. Apabila pesanan telah siap, 2 orang pramusaji lainnya mengantarkan pesanan ke meja pelanggan. Di dapur ada 2 karyawan yang menyiapkan pesanan minuman, lalu 1 orang bertugas mencuci peralatan makanan yang kotor, 1 orang lagi bertugas menggoreng lauk, lalu melakukan restock di stasiun lauk. Yang paling banyak adalah karyawan yang menyiapkan pesanan makanan pelanggan berjumlah 3 orang. Terakhir, bagian kasir bertugas ketika pelanggan telah selesai menyantap hidangan, yang mana seorang kasir harus standby menunggu pelanggan melakukan pembayaran. Pembahasan analisis service blueprint pada warung soto Kirana untuk memetakan alur atau proses layanan, sekaligus mengidentifikasi titik kegagalan di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, peneliti dapat memetakan dan menggambarkan service blueprint saat ini pada warung soto Kirana. Berikut gambaran atau hasil analisis oleh peneliti pada tanggal 31 Januari 2023. Sekilas terlihat di gambar ada 3 titik kegagalan pada alur proses layanan. Ketiga titik kegagalan ini akan dijelaskan di segmen berikutnya, dan penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan setelah slide yang berikut ini. Berikut analisis komponen utama dalam service blueprint saat ini pada warung soto Kirana, yang mana dapat menjelaskan dan menggambarkan proses atau alur layanan di restoran tersebut. Pertama, bukti fisik merupakan fasilitas dan sarana fisik yang terlihat pada warung soto Kirana, berupa jalur kursi roda, di mana diprioritaskan untuk pelanggan lanjut usia atau lansia dan disabilitas. Lalu ada meja dan kursi pelanggan, yang mana berbahan dasar kayu, dengan total berjumlah 12 meja dan 24 kursi. Pihak restoran juga melengkapi meja dengan botol saus, sambal, kecap, botol kecil merica, dan garam. Selanjutnya, ada buffet lauk. Buffet ini berbentuk rak dari kaca yang mana bisa dibuka dan ditutup dengan cara digeser. Hal tersebut tidak lain untuk menjaga lauk dari hinggapan lalat, sehingga menjaga agar tetap higienis. Kemudian, di bagian kasir ada cash dan digital payment, yang mana pembayaran secara tunai dan non-tunai atau cashless bisa dilakukan di warung soto Kirana. Restoran menyediakan scan QR Code untuk pembayaran cashless menggunakan aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Bukti fisik lainnya adalah wastafel, toilet, dan kipas angin. Warung soto Kirana menyediakan 2 wastafel yang berada di sudut timur meja pelanggan. Toilet hanya 1 di sudut utara restoran di samping dapur. Selain itu, restoran juga menyediakan 6 kipas angin. Kemudian yang terakhir adalah dekorasi ruangan, yang mana dapat menambah estetika dan pemandangan bagi pelanggan. Komponen utama selanjutnya adalah aksi pelanggan. Aktivitas pelanggan dari masuk restoran hingga melakukan pembayaran di kasir. Pelanggan masuk langsung memilih tempat duduk mereka, kemudian mereka melihat-lihat menu. Apabila sudah memilih pesanan, maka mereka menyebutkan pesanan tersebut kepada pramusaji. Berdasarkan pengamatan dari peneliti, rata-rata pelanggan menunggu pesanan mereka kurang lebih 10 menit, yang mana 5 menit pertama pesanan minuman, lalu 5 menit berikutnya pesanan makanan. Kemudian pelanggan mengambil lauk sendiri di stasiun lauk. Peneliti mengamati durasi pelanggan menghabiskan hidangannya kurang lebih 20 menit. Setelah selesai,
Di kasir, pelanggan harus menyebutkan ulang pesanan dan tambahan lauk yang diambil kepada kasir. Yang ketiga, komponen kontak karyawan on stage. Kontak langsung dimulai dari pramusaji menawarkan menu kepada pelanggan hingga saat pembayaran di kasir. Pramusaji menawarkan menu yang tersedia dan menjelaskan makanan atau minuman kepada pelanggan. Setelah itu, pramusaji mencatat pesanan pelanggan di kertas, lalu mengonfirmasi pesanan kepada pelanggan. Apabila pesanan sudah siap, pramusaji mengantarkan kepada pelanggan minuman terlebih dahulu, kemudian baru makanan. Ketika mengantarkan pesanan yang terakhir, pramusaji mengonfirmasi kelengkapan pesanan. Jika sudah, pramusaji mengembalikan nampan dan melayani pelanggan yang lain. Namun, jika belum lengkap, mereka mengkomunikasikan kepada karyawan bagian dapur, lalu mengantarkan kembali pesanan kepada pelanggan yang sama. Keempat, kontak karyawan backstage. Kontak tidak langsung dan tidak terlihat antara lain pramusaji kepada bagian dapur, pramusaji membersihkan meja pelanggan dan aktivitas divisi dapur. Selain itu, ketika pramusaji memberikan catatan yang berisi pesanan pelanggan kepada stasiun dapur, itu juga termasuk kegiatan atau kontak karyawan backstage. Yang terakhir adalah proses pendukung. Dukungan proses layanan berupa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan restoran, aktivitas pemasok, dan teknologi. Kegiatan pemasok antara lain memasok bahan baku dan kebutuhan pokok restoran, misalnya bahan masakan berupa rempah-rempah, aneka macam sayuran, telur, daging, ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Pemasok datang ke restoran setiap seminggu sekali dan dimonitor oleh pemilik restoran. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu titik kegagalan dalam service blueprint saat ini. Menurut Lovelock dan Rich, service blueprint yang baik dapat menyoroti setiap proses penyampaian pelayanan yang mana kemungkinan masalah dapat muncul. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis service blueprint, proses layanan di warung soto Kirana terdapat titik kegagalan. Titik kegagalan tersebut memperlama proses layanan restoran yang mengakibatkan penumpukan pelanggan hingga seringkali terjadi waiting list. Titik kegagalan pertama pada tahap pramusaji menjelaskan menu. Di sini pramusaji susah membedakan antara pelanggan yang sudah dan yang belum memesan. Ramainya pengunjung ketika peak hours membuat pramusaji susah membedakan antara pelanggan yang sudah dan belum memesan. Tanpa disengaja dan sepengetahuan, pramusaji sering melewatkan untuk melayani pelanggan yang belum memesan, sehingga membuat waktu tunggu layanan semakin besar. Titik kegagalan kedua pada tahap pramusaji mengantar makanan. Padatnya pelanggan membuat jarak pandang pramusaji terbatas, sehingga susah membedakan antara pelanggan yang satu dengan yang lainnya. Bahkan, di satu meja dapat diisi 2 hingga 3 anggota keluarga. Ditambah lagi, tidak dituliskan nomor meja di kertas catatan yang berisi pesanan pelanggan. Oleh karena itu, terjadi kesalahan saat mengantarkan makanan sehingga perlu dilakukan 2 kali pengantaran makanan. Titik kegagalan ketiga pada tahap pelanggan menyebutkan ulang pesanan dan lauk. Sebagian besar pelanggan lupa dengan pesanan dan lauk yang diambil sehingga perlu mengingat-ingat kembali. Hal tersebut memperlama proses pembayaran sehingga terjadi penumpukan pelanggan di kasir. Selain itu, mempersempit jalur layanan bagi pramusaji. Ditambah lagi jalur tersebut juga sebagai jalur masuk dan keluar pelanggan sehingga pelanggan merasa kurang nyaman. Beberapa titik kegagalan di slide sebelumnya membuat warung soto Kirana kewalahan ketika puncak kedatangan pelanggan atau peak hours. Oleh karena itu, berikut solusi-solusi setiap titik kegagalan yang mana dapat diimplementasikan oleh peneliti ke dalam service blueprint yang akan datang pada restoran.
Solusi titik kegagalan pertama mengenai pramusaji melewatkan pelanggan yang belum memesan. Pihak restoran menambahkan sarana fungsional berupa nomor antrian. Nomor antrean berfungsi untuk membedakan antara pelanggan yang belum memesan dan pelanggan yang sudah memesan. Alurnya, ketika pelanggan masuk restoran, salah satu karyawan restoran memberikan nomor antrian. Apabila pelanggan sudah melakukan pesanan, maka pramusaji mengambil nomor antrian tersebut. Solusi titik kegagalan kedua mengenai pramusaji salah mengantarkan pesanan ke meja pelanggan. Diatasi dengan menambahkan aktivitas onstage, mencetak catatan dan mencatat nomor meja, yang didukung oleh mesin kasir portable. Pertama yang harus dilakukan adalah pramusaji mencetak kertas yang berisi pesanan pelanggan sebanyak 2 kali. Satu untuk karyawan bagian dapur dan satu lagi untuk pramusaji yang mengantarkan makanan dengan tujuan membantu mengingat nomor meja pelanggan tersebut. Solusi titik kegagalan ketiga mengenai pelanggan seringkali harus mengingat kembali pesanan dan lauk yang diambil, sehingga terjadi penumpukan pelanggan di kasir. Oleh karena itu, pramusaji mencatat sekaligus mencetak pesanan pelanggan menggunakan mesin kasir portable. Hal tersebut mempermudah dan mempersingkat waktu pelanggan ketika membayar ke kasir. Mereka hanya perlu membawa catatan pesanan atau nota tersebut. Solusi pada setiap titik kegagalan servis blueprint saat ini merupakan titik balik bagi warung soto Kirana untuk memperbaiki desain layanan restoran. Oleh karena itu, melalui beberapa solusi tersebut, peneliti merekomendasikan atau mendesain ulang servis blueprint pada restoran. Berikut rekomendasi servis blueprint yang akan datang tersebut. Sekilas terlihat di sana terdapat garis putus-putus dalam diagram yang merupakan perbaikan komponen utama yang ditambahkan dan diaplikasikan sebagai solusi mengatasi titik kegagalan layanan. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Berdasarkan diagram di slide sebelumnya, terdapat beberapa perubahan pada komponen utama dalam servis blueprint yang akan datang di warung soto Kirana. Pertama, pada bukti fisik, nomor antrean ditambahkan sebagai physical evidence tambahan untuk sarana fungsional pada warung soto Kirana. Nomor antrean berfungsi untuk membedakan antara pelanggan yang sudah dan yang belum memesan. Meja pelanggan yang masih terdapat nomor antrean artinya belum memesan dan belum dilayani pramusaji. Kemudian yang kedua, pada aksi pelanggan, peneliti menambahkan menerima nomor antrean sebagai respon dari aktivitas onstage karyawan restoran. Selain itu, aktivitas tambahan lainnya memberikan catatan pesanan ke kasir. Sebelumnya, pelanggan sudah diberikan nota oleh pramusaji untuk mempersingkat waktu ketika proses pembayaran. Selanjutnya, beberapa perubahan terjadi pada kontak karyawan onstage, namun tidak signifikan. Aktivitas onstage yang ditambahkan peneliti antara lain memberikan nomor antrean, mencetak catatan dan mencatat nomor meja, memberikan catatan pesanan ke pelanggan, kemudian memberikan nota lauk ke pelanggan. Yang pertama, memberikan nomor antrean. Karyawan restoran standby di depan menyambut kedatangan pelanggan sekaligus memberikan nomor antrean. Kemudian yang kedua, mencetak catatan dan mencatat nomor meja. Pramusaji mencetak catatan pesanan pelanggan dalam bentuk nota. Pada saat yang sama, pramusaji menulis nomor meja di nota tersebut untuk mengingat-ingat kembali letak tempat duduk pelanggan. Yang ketiga, memberikan catatan pesanan ke pelanggan. Catatan pesanan berupa nota yang sebelumnya dibawa pramusaji diberikan ke pelanggan. Hal tersebut untuk mempersingkat waktu pelanggan ketika proses pembayaran di kasir. Kemudian yang terakhir, memberikan nota lauk ke pelanggan merupakan kontak akhir antara karyawan restoran dan pelanggan. Perubahan terakhir adalah proses pendukung, di mana mesin kasir portable ditambahkan sebagai sarana untuk mempermudah proses layanan di warung soto Kirana. Hal ini mempermudah pramusaji dalam hal pencatatan dan pencetakan pesanan dalam bentuk nota,
Sedangkan dari sisi pelanggan bisa memperkirakan dan menyiapkan nominal uang terlebih dahulu sebelum ke kasir. Berdasarkan bab pembahasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan di Warung Soto Kirana, restoran yang sudah berdiri sejak tahun 1982, yang kini sudah berusia 41 tahun. Objek penelitian berfokus kepada alur atau proses layanan yang perlu perbaikan karena belum mencapai keunggulan layanan. Indikasinya adalah adanya titik kegagalan potensial dalam proses layanan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi titik kegagalan menggunakan service blueprint, lalu memberikan solusi dan perbaikan service blueprint yang akan datang pada restoran. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, pendekatan service blueprint mengidentifikasi 3 titik kegagalan dalam layanan pada Warung Soto Kirana. Di antaranya, pada tahap pramusaji menjelaskan menu dan mengantarkan makanan, serta pada tahap pelanggan menyebutkan ulang pesanan lauk dan lauk di kasir. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa solusi dari titik kegagalan di atas. Dari solusi tersebut, peneliti memberikan rekomendasi service blueprint yang akan datang pada restoran. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti memiliki keterbatasan dalam pengambilan data pelanggan melalui wawancara. Karena peneliti mengambil waktu penelitian saat peak hour, yang mana keadaan restoran sangat padat pelanggan, sehingga peneliti menghindari resiko mengganggu kenyamanan dan pengalaman bersantap pelanggan. Namun apabila peneliti dapat mengambil data beberapa pelanggan di Warung Soto Kirana, maka dapat dilakukan analisis service excellence pada restoran untuk mengetahui sudah tercapai atau belum. Dampak dari temuan penelitian ini paling terasa oleh pihak restoran di Warung Soto Kirana. Berikut beberapa dampak tersebut. Pertama, perbaikan desain layanan untuk mengatasi titik kegagalan melalui implementasi rekomendasi service blueprint yang akan datang pada Warung Soto Kirana. Kemudian, restoran diharapkan mencapai service excellence berdasarkan minimalisasi titik kegagalan dalam layanan. Dan yang ketiga, apabila minimalisasi titik kegagalan dapat tercapai, maka keluhan pelanggan secara perlahan akan berkurang, bahkan menghilang. Temuan dalam penelitian ini selain berdampak secara praktis, juga berdampak secara teoritis, yang mana berdampak bagi para akademisi. Yang pertama, menjadi referensi bagi akademisi dalam penerapan pendekatan service blueprint untuk mencapai service excellence di bisnis kuliner. Yang kedua, akademisi dapat memperoleh gambaran titik kegagalan potensial pada sebuah restoran melalui service blueprint. Yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat menambahkan analisis service excellence untuk mengetahui implikasi atau dampak dari perbaikan desain layanan tersebut. Sekian presentasi skripsi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.